rumah. Pekerjaan rumah gimana? Iya, Saya Pak. udah lihat. Ya, udah lihat beberapa begitu ya. Nah, ada nggak yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin di apa namanya? Bertanya itu juga perlu belajar. Nah, nggak perlu takut sebetulnya kalau bertanya itu nggak perlu takut. Mungkin pengalaman dulu waktu belajar sebelum-sebelumnya nggak enak gitu kalau bertanya, nanti gurunya merasa tidak enak atau marah gitu ya. Ya, jadi memformulasikan pertanyaan itu juga perlu belajar, berlatih kita, berlatih mencoba memformulasikan atau merumuskan hal-hal yang kita belum paham. Nah, kemudian kita bertanya. Nah, mudah-mudahan apa namanya, selain kita mendapatkan ilmu yang kita butuhkan, pengetahuan yang kita butuhkan, atau informasi yang kita butuhkan, kita juga apa namanya, meningkatkan kemampuan komunikasi, meningkatkan kemampuan silaturahmi, istilahnya kalau sering disebut oleh masyarakat kita. Masyarakat kita bilang gitu ya, silaturahmi. Nah, tapi kadang-kadang ya apa komunikasinya disalahgunakan ya untuk bertengkar ya, untuk berkelahi, itu nggak boleh, jangan. Rugi kita ya, rugi kita. Komunikasi itu dengan cara berkelahi itu nggak boleh, jangan ya, jangan, harus kita hindari. Berkelahi itu ada dua macam ya, berkelahi ada yang pakai kata-kata ya, pakai lisan begitu ya, ada juga yang pakai fisik. Ada yang pakai dua-duanya ya, kalau bisa ya janganlah, jangan ya. Nah, kalau orang Eropa berkelahi pakai mulut nggak apa-apa sama dia. Boleh, silahkan, tapi asal jangan pakai fisiknya. Jadi kalau orang Eropa itu, kalau yang mukul duluan itu yang salah. Pokoknya yang duluan mukul itu salah. Nah, jadi anak-anak itu kalau kalau dia bertengkar sama temannya, udah wah bertengkarnya habis-habisan. Wah, apalah diomongin apa saja gitu ya. Tapi nggak pernah mukul. Nah, kalau di kita, anak-anak kita nggak pernah ngomong, langsung tahu-tahu mukul. Coba. Nggak pernah ngomong. Tahu-tahu udah, waduh, udah mukul aja. Nah, itu beda ya, bedanya. Nah, kalau bisa ya janganlah sampai berkelahi. Ya, berkelahi baik pakai fisik maupun pakai kata-kata. Ya, kalau bisa jangan. Jadi apa namanya? Tadi bertanya ya. Saudara pernah nggak kalau temannya bertanya, saudara marah jawabannya? Tidak pernah, Pak. Jangan-jangan jawabnya begini, nanya-nanya melulu, capek gue. Nah, kalau masalah pelajaran bagus di apa namanya, dihadapi ya. Kalau bercanda sehari-harian gitu jawaban seperti itu ya bolehlah, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk yang penting buat kehidupan kita, nah usahakan sama teman itu serius. Nah, nggak ada yang mau bertanya duluan? Ada nih Diana, yuk Diana, silakan. Itu angkat tangan ya, apa namanya tuh? Apa namanya? Hand, apa? Hands up, apa namanya? Raise hand, Pak. Raise hand. Silakan. Siapa tuh, Wanda ya? Bukan. Oh, salah saya, salah. Aduh, di monitor saya yang salah. Monitor saya yang salah. Oke, ini monitor saya yang salah. Nah, gini, kalau tidak ada yang bertanya, boleh saya jelaskan duluan. Iya, Pak. Boleh, Pak. Boleh ya. Nah, sebetulnya beberapa, hampir udah semua sebetulnya saya lihat ya PR yang dikirim. Ya. Nah, menurut saya yang mungkin paling belum bisa menjawab itu yang nomor terakhir. Ya kan ada berapa? Ada
6 ya, 6 soal atau berapa soal? 4 ya? 4 nomor, Pak. Ya 4 nomor, ya 4 nomor. Ya 4 nomor. Jadi nomor yang 4 yang terakhir halaman 295 dalam buku BOAS. Nah, itu kelihatannya masih belum, nah, sedikit-sedikit ada yang sudah mulai membayangkan, mencoba-coba. Udah lumayan, udah lumayan. Nah, yang lain kebanyakan itu masih belum ya, belum bisa ya membayangkan barangkali ya. Jadi apa yang dimaksud dalam soal. Nah, itu dulu kita bahas ya. Nanti kalau sudah nanya yang lain, nah, baru kita bahas yang lain. Nah, kalau saya perlihatkan, sebentar share screen dulu ya. Share screen. Sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan? Udah, Pak. Sudah. Ya. Nah, ini yang nomor 4. Nomor 4 itu adalah nomor 10 ya, pada halaman 295 ya. Itu bagian ke-6 ya, section 6 ya. Ya, diketahui itu adalah temperatur ya. Temperatur fungsi dari X dan Y. Ya, X dan Y-nya itu bisa kita anggap sebagai koordinat lah. X dan Y ya. Fungsi dari X dan Y. Jadi temperatur itu dinyatakan dengan T sama dengan XY dikurang X. Betul kan? Ya kan? Nah, kemudian permintaannya adalah coba digambarkan atau di sketch saja. Sketsanya saja di kurvanya itu ya, kurva isotermal. Ya, isotermal. Ya, jadi temperatur yang sama. Jadi kalau kita plot harga temperatur itu di koordinat XY ya, di koordinat XY, gambarkan kurva temperatur sama dengan 0. Ya, jadi sepanjang kurva itu harga temperatur sama dengan 0. Nah, cara membuatnya gimana? Cara membuatnya? Ya, cara membuatnya itu kita punya sumbu ya, ini sumbu apa? Sumbu Y. Nah, sumbu X ya. Kelihatan kan? Iya, Pak. Kelihatan. Nah, kita punya persamaan temperatur itu T sama dengan XY dikurang X. Nah, ini adalah harga temperatur di dalam sistem koordinat XY. Ya kan? Nah, coba gambarkan temperatur 0. Nah, jadi temperatur 0 itu artinya apa? T-nya itu sama dengan 0. Ya. Di semua harga X dan Y. Jadi 0 sama dengan XY dikurang dengan X. Nah, dapat persamaannya kan? Dapat ya? Jadi Ya, temperatur 0, nah temperaturnya 0. Jadi kita selesaikan hubungan antara X dan Y-nya itu seperti apa. Nah, itulah yang kita sebut sebagai kurva. Nah, coba kita buat kurvanya sekarang. Ini dapat kita mudahkan menjadi apa namanya? Ini kita jadikan benar ya. Nah, ini kita jadi dapat kita nyatakan ini XY sama dengan X kan, boleh ya? Boleh kita sebut begitu ya? Boleh, Pak. Iya, Pak. Boleh. Oke. Jadi Y itu sama dengan berapa? 1. 1. Nah, Y sama dengan 1 bisa diplot nggak di koordinat kita ini? Ini X-nya, ini Y-nya. Di mana kita harus ngeplot Y sama dengan 1? Di garis Y lalu ada satunya. Hah? Kenapa? Di Iya, Pak. sumbu Y, Pak. Di sumbu Y. Di sumbu Y, pinter. Di sumbu Y ya, di sumbu Y. Oke, di sumbu Y. Nah, saya nggak bisa lihat nih saudara yang mana yang apa namanya, makanya saya berusaha juga sih siapa yang jawab. Nah, siapa yang jawab supaya bisa langsung connect. Nah, jadi kita gambarkan di mana? Di sumbu Y.
Jadi kita anggap ini Y sama dengan 1 ya. Ini Y1 nih. Hanya satu titik saja Y sama dengan 1. Halo? Halo? Ayo, siapa yang kira-kira bisa jawab? Hanya di satu titik saja Y sama dengan 1. Kalau menurut Iya, Excelino, ya, coba silakan Liona, Liora ya. iya Pak, iya cuma satu titik saja. Y satu titik saja. Kalau dibuat garis di sini terpenuhi nggak? Garisnya begini, sejajar semua X. Y sama dengan 1. Terpenuhi nggak? Apakah di sepanjang garis itu Y sama dengan 1 semua? Tidak, Pak. Hah? Tidak. Tidak Pak. Kenapa kalau kita bergerak ke kanan itu Y-nya berubah menjadi berapa? Karena kalau ke kanan berarti T-nya sudah di 1, berarti Banyak? Y-nya berubah. Kalau ke kanan, Y-nya berubah. Kan garisnya masih garis horizontal tuh, sejajar semua X. Berarti sama saja. Ya, nah ini garisnya ini sama dengan sejajar ya dengan semua X nih, semua X. Ya, jadi itu bisa kita pakai sebagai Y sama dengan 1. Ya, X-nya tuh bebas ya. Karena Y sama dengan 1 itu artinya apa? Garis tersebut tidak tergantung pada X. Paham nggak statement saya, pernyataan saya? Garis Y sama dengan 1 itu tidak tergantung pada X. Kira-kira paham maksudnya? Paham Pak. Nah, gimana pemahamannya gimana? Tidak tergantung itu maksudnya apa? Berapapun X-nya jadinya tetap 1 Pak. Berapapun X ya. Ya, yang penting harga X itu tidak kalau Y sama dengan 1, harga X berapapun dia tidak akan mempengaruhi harga Y sama dengan 1 gitu. Ya, benar. Oke. Nah, sekarang diminta lagi menggambarkan kurva T1. Nah, ini. Temperaturnya 1. Berarti kita bikin persamaannya 1 sama dengan XY dikurang dengan X kan? Nah, ini artinya pada XY yang ini itu harga T-nya 1 semua. Nah, ini gimana nih persamaannya? Menyelesaikannya. Jadi 1 sama dengan X kali Y kurang 1 ya. Supaya X dan Y terpisah ya. Benar nggak? Iya Pak. Nah, jadi ini dapat saudara sebut misalnya Y, boleh nggak saya tulis begini? Terserah kita, yang lain cara menulisnya juga boleh. Ya. Y itu sama dengan 1 dikurang 1/X, boleh nggak? 1 kurang 1/X, salah ya, 1 tambah 1/X. Ya, benar. Ya. Tuh, ada yang paham. Bisa ya? Bisa ya? Iya Pak. Oke. Nah, sekarang supaya mudah ngitung, ya. Kalau X dimasukkan 0 itu kita bermasalah. 1 dibagi 0 tidak terdefinisi. Nah, kita masukkan aja harga X-nya 1. Harga X1. Harga X1 ya. Kalau harga X1, Y harganya berapa? 2 Pak. 2, Pak. Pinter. Nah,
jadi di sini dia. Jadi di titik ini ya. Ini 2 ya. Nah, 2. Y-nya 2, X-nya 1. Ya, ini titik ini dia. Ya, benar ya? Betul ya? Iya, Pak. Ya, oke. Nah, kemudian kalau X-nya mendekati 0, X-nya mendekati 0 ya, mendekati 0, harga 1 per X itu makin besar ya, sampai tak hingga ya. Iya, Pak. Ya, Iya, nggak? Pak. Nah, jadi gambarnya itu kurang lebih begini. Asymptotik. Sampai dia menuju mendekati tak hingga ya. Untuk X ya, kalau X mana dia nggak bisa dia. Ya. Oke. Kalau Y-nya sama dengan 1. Nah, Y-nya sama dengan 1, X-nya berapa? Tadi X-nya sama dengan 0 ya. Nah, sekarang X-nya sama dengan 0 ya. Sekarang saya sebut Y-nya sama dengan 1, yang terjadi apa? Kalau Y sama dengan 1, berarti 1 per X harus 0 kan? Iya, Pak. Iya, Nah, Pak. supaya dia 0, 1 dibagi X, supaya dia 0, X-nya harganya berapa? Tak hingga, Pak. Supaya 0 harganya, 1 per X itu. Jadi harga X harus berapa? 0, Pak. Menuju? Tak hingga, Pak. Menuju Atau tak sama hingga. dengan? Menuju tak hingga, Pak. Tak hingga, betul. Jadi gambarnya kurang lebih begini. Jadi ini asintotik juga ya. Nah, ini asintotik menuju Y sama dengan 1. Jadi ini, nah gini lah kurang lebih. Nah, gitu garisnya. Nah, ini untuk T sama dengan 1. Ya. Sedangkan ini untuk T sama dengan 0. Nah, sekarang gambarkan T sama dengan 2. Ayo, siapa yang bisa? 2 sama dengan XY dikurang X. Coba gambarkan. Jadi persamaannya itu menjadi sama dengan yang mirip dengan yang bawah. Y sama dengan 1 ditambah dengan, nah 2-nya kita masukkan ke sini. Kalau tadi 1 ganti ini jadi 2. Kalau X-nya 1, Y-nya berapa? 3. 3. Nah, benar ya? Ya, X1, Y3. Ini baru 2 kan, ini tambah 1 lagi di atas. Nah, jadi di sini dia. Nah, ini dia. Nah, berikutnya, kalau untuk ini ya, untuk yang persamaan yang terakhir ini, kalau X-nya menuju 0, dia juga Y-nya menuju tak hingga kan? Nah, jadi ini kurvanya begitu lagi, asintotik ya. Nah, kemudian kalau Y-nya menuju 1, X-nya harus menuju tak hingga. Nah, jadi asintotik dia. Nah, gitu. Kurang lebih lah gambarnya bisa bikin yang lebih bagus ya, saudara bikin lebih bagusnya. Nah, kemudian berikutnya juga saudara bisa melanjutkan ke min 1 dan min 2. Berarti ini kontur berapa? Kontur 2. T-nya sama dengan 2. Jadi sepanjang garis itu harga temperaturnya sama dengan 2. Nah, berikutnya pertanyaannya apa? Apa berikutnya? Tentukan arah. Nah, paham kan tentukan arah ini? Find the direction in which the temperature, yang mana temperatur berubah sangat cepat. Ya, paling besar lah. Sangat cepat itu perubahannya paling besar. Ya, perubahannya paling besar. Most rapidly ya. Perubahannya paling besar. Ya, terhadap jarak. Kan perubahan itu terhadap jarak ya, terhadap jarak. Nah,
di titik 1,1. Nah, untuk mencari itu gimana caranya? Kalau turunan, gimana waktu kita belajar waktu belajar gradien? Ya, turunannya gimana? Masih ingat belajar gradien? Jadi turunannya itu dapat kita nyatakan sebagai gradien dari T. Ya, gradien dari T itu namanya kita sebut sebagai turunan. Ya, gradien dari T. Ya, tapi diferensial sebetulnya. Ya, diferensial sebenarnya, tapi ini gradien sudah punya komponen-komponen, ya, turunan dengan arah komponen-komponennya masing-masing. Ya. Jadi kalau kita gradienkan T, itu yang kita sebut sebagai perubahan temperatur, ya, perubahan temperatur paling cepat. Nah, itu sesuai dengan arah gradien T. Ya, itu paling besar. Ya, kalau dia sejajar dengan isotermnya ini, dia akan 0, kan gitu pelajaran kita kemarin. Kalau kita kita cari perubahan harga T sepanjang garis kontur isotermal, ya, itu akan 0 hasilnya. Nah, kalau yang paling besar itu adalah yang yang tegak lurus. Yang tegak lurus itu ternyata itu adalah gradien dari T. Nah, jadi gradien dari T itu merupakan arah, ya, arah dari perubahan temperatur paling besar. Nah, jadi kalau kita hitung gradien T-nya berapa gradien T-nya kalau kita hitung? I apa? I do T per do Do X do T, do T do X, do T do X berarti apa arti? Y dikurang 1 kan? Iya, Pak. Nah, kemudian ditambah dengan apa? J do T do Y. Nah, ya itu do T do Y, ya, do T do Y berarti kita dapatkan harganya X. Nah, pertanyaannya sekarang arahnya itu berapa pada titik 1,1? Jadi arahnya berapa pada titik 1,1? Titik 1,1. Arahnya berapa? J, Pak. Nah, arahnya itu adalah apa? Arahnya itu adalah J. Nah, kalau J arahnya J, itu berarti ya, kalau J arahnya itu berarti kemana? Kemana? Y, Pak. Ke sumbu Y. Ke Sumbu Y, Y. Sumbu Y, Pak. ke sumbu Y. Nah, kalau ya berarti arahnya itu adalah ke sumbu Y. Jadi sejajar dengan sumbu Y arahnya. Jadi perubahan ke sana itu ke sumbu Y, ya. Perubahan naik, ya, temperatur naik ke sana. Kan temperaturnya ini 1 kan? Coba ini 1. Ini ini 0. Ini temperatur 0 garis. Temperatur 1 ini yang asimptotik tadi, temperatur 2 ini. Jadi kalau kita arah ke arah ke J di titik 1,1 mana? Di mana titik 1,1, yo? Adalah pada garis kan? Iya, Pak, pada garis, Pak. Nah, pada garis. Nah, kalau pada garis ini, jadi arahnya ke arah sumbu Y, arahnya ke atas, arah J. Nah, itulah harga temperatur itu naik dengan paling cepat. Nah, kenapa dia paling cepat arahnya ke sana? Dia tegak lurus pada garis isotermal 0. Kan kelihatan kan? Sesuai dengan apa yang kita pelajari. Iya, Pak. Nah, jadi dia nggak lurus terhadap garis ekipotensial. Ya, ekipotensial itu sama isotermal, ya. Potensial kita kan temperatur, ya, jadi isotemperatur, nah, isotermal. Nah, jadi arah ke J. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya itu tadi ditanyakan direction, ya. Nah, kemudian ditanyakan and the maximum rates of
perubahannya itu? Kalau harga perubahannya itu gimana ngitungnya? Panjang gradien T, Harga Pak. perubahannya, nah Delta di titik balik. 1,1 juga, ya di titik 1,1, ya itu harga perubahannya berapa? Satu, Pak. Satu. Hah? Satu. Satu. Kan Satu, Pak. satu kan apa namanya, komponen X dikodratkan ditambah komponen Y dikodratkan. Nah, komponen Y yang ada kan satu kan, terus kemudian diakarkan, jadi satu. Ya, jadi satu. Nah, komponen X-nya 0 kan, nah komponen J-nya satu. Ya, jadi satu dikodratkan diakarkan lagi satu lagi. Nah, jadi perubahan apa namanya, arahnya itu jadi DT ke arah Y, ke arah DS yang ditanya, DS itu artinya ke arah Y ya, itu adalah satu. Ya, jawabannya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Find the directional derivative at T1,1 in the direction of vector. Nah, sekarang pertanyaannya, coba cari perubahan temperatur pada arah ini. Pada arah 3I dikurang 4J. Caranya gimana? Ini T ya, nggak jelas. Nah, ini T. DT, DS ya. DT, DS. Tapi kalau langsung secara tulis DT, DY juga boleh, karena arahnya ke arah J. Nah, kalau ke arah 3I kurang 4J, nah ini yang kita sebut itu DTDS tuh. DTDS. DTDS sama dengan apa? Arah U ya. Arah U ya, arah U, tapi arah U-nya ini harus kita bikin jadi satuan. Ya. Dikali dengan gradien dari T. Coba lihat itu apa namanya? Catatan. Ya, catatan kuliah pertama. Kuliah pertama atau kedua ya, Pak saya. Nah, jadi gradien T kan kita udah tahu nih. U-nya adalah ini. Nah, U-nya itu dinormalkan dulu, dibikin satu satuan. Ya, jadi utopi. Utopinya jadi berapa? Utopi sama dengan 3I dikurang dengan 4J dikurang dengan 4J dibagi dengan berapa? Panjang vektor ini berapa? 5, Pak. 5. Oke. 5, Pak. Ya, 5. Jadi panjang vektornya 5 ya. Jadi inilah U. Nah, jadi inilah yang kita kalikan. Jadi ini ada 1/5. 1/5. Ini ada vektor 3, min 4. Ini kan 3 min 4 nih. Benar nggak? Betul? Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. ini perkalian titik. Iya, Pak. Nah, kan perkaliannya Iya, Pak. titik nih. Nah, gradien T di sini apa? Gradien T itu apa vektornya? Arah X dia nggak punya. Cuma punya arah Y sama dengan 1, Pak. Y ya, sama dengan 1, Pak. Ya, sama dengan 1. Jadi 0,1 boleh ditulis vektornya gitu. Nah, jadi ini tinggal saudara kalikan. Jadi hasilnya berapa? Min 4. Min Jadi 4 per 5, Pak. ya. Nah, Minus min 4 per 4. 5. Jadi ya, min 4 per 5. Min 4 per 5. Nah, gitu. Min 4 per 5. Nah, kemudian tanya lagi, heat flow in the direction. Nah, jadi kalau panas mengalir ke arah yang berlawanan dengan gradien T, minus gradien T. Kenapa? Ayo. Kenapa? Kalau aliran panas itu minus gradien T. Bukan gradien T, tapi berlawanan dengan gradien T. Mengatasi arah, Pak. Hah? Kenapa? Kalau gradien T di titik 1,1 arahnya J.
Berarti minus gradien T jadinya Min J. jadinya Min J. jadinya gimana? Kalau gradien T saja di titik 1,1 hasilnya adalah J. Kalau minus gradien T hasilnya apa? Min J. Nah, pinter. Jadi minus J ke bawah. Jadi aliran panasnya itu adalah ke bawah dengan panjang 1. Ya. Min J ke bawah ya, min J ke bawah itu mungkin cuma sampai di atas ini. Nah, atas ini. Nah, enggak bagus aja saya gambar sampai ke bawahnya. Jadi ini panjangnya 1 itu, ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa aliran panas itu min gradien T? Kenapa dia tidak plus gradien T? Kalau plus gradien T dia ke atas tuh, ke arah Y dia, ke arah J plus dia. Kenapa yo? Ada yang udah lihat belum di kurvanya? Dari yang suhu tinggi ke suhu rendah, Pak. Nah, benar. Ya, benar Jasenda. Ya, benar. Jadi aliran panas itu arahnya dari temperatur tinggi ke temperatur lebih rendah. Nah, temperatur tinggi ke temperatur lebih rendah itu ke bawah. Ya, arahnya. Ya, ke bawah arahnya. Kalau kita plus J itu temperatur naik ke sana. Ya. Gradiennya 1 kan ke atas tadi tuh. Ya. Gradien itu berlaku di titik 1,1 ya. Paham kalau berlaku di titik 1,1? Paham, Pak. Oke. Ya. Dah, mudah-mudahan benar ya. Oke. Dah, jadi nomor itu udah terjawab ya. Nah, ada pertanyaan nggak? Yang nomor 1 banyak bisa, nomor 2 banyak bisa, nomor 3 sebagian, nomor 4 beberapa mencoba menjawabnya. Apa yang nomor 2 bagian C? Ya. Itu yang pertanyaan nomor berapa? Nomor 2, yang nomor 7 bagian C. Yang nomor 7 bagian C. Nomor 7 berarti soal nomor 3 ya? Soal nomor 2, Pak. Nomor 2 ya? Oke, soal Nomor 8, nomor 7, Pak, berarti, Pak. yang ini ya. Halaman 284 ya? Betul ya? Iya, Pak. Oke, coba kita lihat halaman 284. Halaman 284. Nomor 7 bagian C. Nah, bagian C ini kita kan punya persamaan garis nih. Ini kan persamaan garis ya. Benar nggak? Iya, Pak. Iya, Apa? Pak, persamaan garis, Pak. Benar ya? Ada yang belum paham ini persamaan Iya, garis? Pak. Benar, Pak. Benar, oke. Jadi ini adalah persamaan garis dalam ruang 3 dimensi. Ya, dalam ruang 3 dimensi, persamaan garis, cara menuliskannya begini jadinya. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, kita punya gaya F. Ya, kita punya R atau titik ya 1,5,2 ya. Tentukan apa? Torque F ya yang about the line, yang sejajar dengan garis ini. Nah, garis ini itu dapat kita nyatakan dalam bentuk vektor. Ya, boleh kita sebut vektor U, boleh ya. Vektor U-nya itu jadi 2i ya, 2i ditambah
1C dikurang dengan 2K. Benar nggak? Iya, Pak. Betul, Pak. Ya, betul. Ya, betul. Nah, U-nya ini sama dengan yang tadi, kita normalkan dulu. Kita normalkan dulu, karena kita butuh arahnya saja, ya, arahnya saja. Jadi ini menjadi U normal, U satuan, ya, U satuan panjangnya 1, berarti ini ada 2I, ya. 2I dikurang dengan J, ditambah dengan J, dikurang dengan 2K. Ya. Bagi berapa ini? Bagi berapa? Bagi berapa ini? Bagi Tiga, panjangnya? 3, Pak. Tiga. Bagi 3. Nah, bagi 3. Nah, yang ditanya di sini itu kalau menemukan torque arah garis ini, nah ini dia. Jadi U satuan vektor perkalian titik dengan R, betul ya, R cross F ya, rumusnya ya. Iya, Pak. Nah, R cross F. Nah, jadi kalau ini berarti hasilnya apa? Berarti ini R cross F itu berapa hasilnya? Udah dicari belum? Kan sudah ada di sebelumnya, udah ada dapat hasilnya kan, R cross F itu hasilnya berapa? 10I ditambah 3J dikurang 11K, Pak. 10I 11I, Pak. Tambah 3J. 11I, Pak. 11 ya? 11I, Pak. 11, Pak, maaf, Pak. Oke, 11I tambah 3J, terus Kurang 13, Pak. 13, Pak. 13. kurang 13K. Benar? Ya. Ya, nah itu kan udah dapat ya. Nah, tinggal kita kalikan dengan ini. Kalikan dengan ini. Ini. Perkalian titik. Ya, kan perkalian titik nih. Ini kan perkalian titik nih. Ya. Iya, Pak. Nah, jadi kan perkalian titik. Jadi sama dengan yang tadi. Jadi ASEAN itu sepertiga perkalian titik. Saya bikin pakai koordinat. Ya, itu sebetulnya sama dengan kalau ini ya. Kalau ini kita tulis dapat 2,1, min 2. Ya. Kalau ini kita tuliskan pakai koma, ini lebih cepat aja. 11, berapa? 3 ya. Koma min 13 ya, benar? Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, min 13 perkalian titik dengan yang ini dulu kami. Jadi tinggal ambil yang atasnya. 2,1, min 2. Min 2. Ya, min 2. Nah, min 2. Nah, ini hasilnya berapa? Ini dikalikan 11 kali 2, 22. 3 kali 1, 4. Jadi 26. Benar ya? 26. Benar ya? 11 ditambah 3. Sebentar. 22 ditambah 3, 25 ya? Benar? Ya, Pak. Ya, kemudian Ya, Pak. tambah 25, kemudian tambah lagi 26. Berapa? 51, Pak. 51, Pak. 51 bagi 3. Bagi 3 kan 17. 17. Nah, sebagian sudah ada yang jawab 17. Nah, cuma mungkin caranya berbeda. Coba diperhatikan ya, coba diperhatikan. Nah, masih ada pertanyaan? Kayaknya yang lain-lain itu udah banyak yang bisa. Jadi kalau ada yang belum bisa, nanti bisa bertanya kepada yang bisa, banyak yang bisa. Ya. Baik, Pak. Ya. Yang nomor 3 tuh ada beberapa yang bisa, jadi bisa didiskusikan ya sama teman ya.
Atau dengan ibu juga boleh ya, Bu Sani, kalau misalnya nggak bisa sama teman Bu Sani atau dengan saya. Nah, sekarang gimana? Kita lanjutkan? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Kita lanjutkan. Oke. Jadi kita bahas sekarang, kita tambah ini, kita materinya kita tambah dengan ini. Nah, ya. Nah, pada minggu lalu, ya slide yang terakhir kan kita dikasih contoh ini ya. Perlihatkan bahwa F yang ini itu konservatif. Ya. Kemudian cari potensial skalarnya. Ya. Tahu maksudnya potensial skalarnya? Yang dimaksud dengan potensial skalarnya itu adalah potensial skalar. Yang dimaksud dengan potensial skalarnya itu adalah F sama dengan gradien dari apa? Pi boleh disebut. U juga boleh, Pi juga boleh. Pi. Nah, Pi-nya inilah yang kita sebut sebagai potensial skalar. Jadi Pi inilah. Nah, Pi itulah yang kita sebut sebagai potensial skalar dari F. Ya. Cari harga Pi-nya kalau F-nya diketahui. Dan F-nya itu adalah konservatif. Nah. Masih ingat kan konservatif? Salah satu tanda yang penting itu adalah ini. Nah, curl dari F-nya harus sama dengan 0. Nah, ini kalau saudara hitung, ya kalau saudara hitung ini, itu sama dengan 0. Nah, kalau ini sudah terbukti sama dengan 0, maka kita bisa mencari Pi-nya. Ya, bisa mencari Pi-nya. Seperti apa persamaan Pi-nya, potensialnya. Coba. Ada di dalam buku ya. Nah, ini. Ya, jadi mencari di Pi-nya itu dapat kita nyatakan seperti ini. Ya. Jadi W itu bisa kita sebut sebagai potensial skalar. Ya, F titik dr. Nah, terus kemudian ini tuh adalah komponen X-nya. Ini adalah komponen Y dan ini adalah komponen Z. Kan gitu tadi? 2XY ini kan? Ini kan komponen X-nya, ini komponen Y dan ini komponen Z yang sebelah kanan ya. Nah, jadi kita punya persamaan itu. Ya. Nah, caranya dapat kita lakukan seperti ini ya. Kita hitung ya, mulai kita berada di pusat koordinat 0,0,0 ya. Kemudian ini coba perhatikan ini. Kita titik pusat 0,0,0 pusat koordinat ya 0,0. Kemudian kita bergerak ke titik X, 0,0. Jadi X-nya saja yang berubah. Ya, jadi variabel X saja yang berubah, yang lain belum. Ya, yang lain belum. Ya, yang lain belum. Nah, itu dapat kita lakukan ya. Jadi kalau untuk variabel X-nya saja yang berubah, jadi suku-suku yang lain tentu masih 0 ya, suku yang lain ini 0 semua. Jadi yang ada itu hanya suku yang pertama. Nah, suku yang pertama ini kalau kita bergerak dari 0,0,0 ke X, 0,0, berarti YZ-nya 0 semua kan? Iya, Pak. Nah, YZ-nya 0 semua. Jadi suku yang ini kan ada Y nih, 0. Ini ada Z. Nah, 0 juga. Berarti pada garis ini dari 0,0,0 ke X, 0,0 itu harganya 0. Ya, jadi nah, harganya 0. Nah, sekarang kita bergerak integrasinya dari X, 0,0 ke titik X ya, titik X, Y, 0. Ya. Jadi yang bergerak itu hanya Y. Tapi pergerakannya itu dari X, 0,0. Ya. Nah, ini dia. Jadi X-nya konstan. Ya, harga X-nya konstan, harga Z-nya tetap 0 kan?
Benar Iya. nggak? Ya, tetap 0. Jadi dx, dz sama dengan 0. Benar nggak? Dx sama dengan 0 karena x konstan. Z, dz sama dengan 0 karena z sama dengan 0 ya, konstanta. Nah, jadi kalau kita integralkan sepanjang y, ya sepanjang y itu berarti hanya dy-nya saja yang ada. Berarti hanya suku yang ini saja. Nah, suku yang ini, yang di bagian tengah dy. Yang lainnya 0. Ya. Nah, jadi x kuadrat dy kalau kita integralkan dari 0 sampai y, hasilnya apa? X kuadrat y. Nah, sekarang kita bergerak dari x, y, 0 ke x, y, z. Jadi z-nya saja yang bergerak. Ya. Jadi yang atas ini, jadi z-nya saja yang bergerak. Ya, kita bergerak dari x, y, 0 ke x, y, z. Ya. Oke. Nah, jadi di sana itu x-nya konstan dan y-nya konstan kan? Nah, jadi dx dan dy 0. Nah, sekarang kita integralkan suku yang ketiga. Suku yang ketiga yang sebelah kanan. Nih, suku yang ketiga ini. Ya, suku yang ketiga kita, jadi minusnya kita keluarkan. Nah, hasilnya berapa? Nih, kalau kita integralkan terhadap z, x-nya konstanta. Berarti min x z pangkat 3, benar nggak? Dikurang z, betul nggak? Iya, Pak. Tambah konstanta ya. Iya. Tambah konstanta. Nah, jadi pi-nya itu dapat kita nyatakan, ya, pi-nya itu boleh kita nyatakan negatif dari w. Nah, itu sama dengan ini kita negatifkan kalau kita menyebut jadi pi. Kalau w kita langsung menuliskannya w sama dengan x kuadrat y. X kuadrat y itu ini. Ya. Lintasan yang kedua, lintasan yang pertama 0, ya. Kemudian lintasan yang ketiga itu adalah min x z pangkat 3. Ya, min z pangkat 3 dikurang dengan nah ini kesalahan di dalam monitor saya. Ini kurang z ya. Lalu dia bikin garis gitu. Ini tapi itu bukan garis itu sebetulnya. Ya. Nah, atau kalau kita negatifkan yang atas itu dia akan menjadi yang bawah. Ya. Nah, ini hasil pi-nya itu. Nah, coba saudara kalau saudara gradienkan w, jadi f itu sama dengan gradien dari w. Sama nggak hasilnya dengan yang atas tadi f-nya? Dapat nggak harga f-nya? Sama dengan yang tadi. Iya, Pak. Betul ya? Nah, berarti kita udah mendapatkan potensial dari gaya F. Ya, potensial skalar ya dari gaya F. Ya, dari medan F ya, dari medan F. Nah, itu cara ya salah satu cara untuk menentukan medannya, ya. Medannya. Nah, udah bisa ya? Oke, saya. Nah, ini contoh berikutnya. Ya, ini mungkin kalau ada yang bertanya dulu, mendingan saya tunggu lah. Ada yang bertanya dulu? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Oke, jadi kita lanjut ya. Saya pindahkan ini ke bawah. Kita lanjut. Nah, sekarang yang akan kita bahas itu adalah potensial listrik, ya, medan listrik, ya, dengan sumber Q, ya, dengan sumber Q pada titik origin. Titik origin itu artinya titik 0,0,0. Ya. Nah, dapat kita tuliskan medan E itu Q per R kuadrat. Nah, dengan apa namanya ini satuan vektor itu adalah arah R. Ya, arah R. Ya, satuan vektor Q per R kuadrat kali satuan vektor arah R. Itu kalau kita punya muatan di pusat ya, muatan Q ya, muatan Q di pusat ya. Ini muatan positif Q. Nah, jadi kalau ini kita
ubah menjadi ini juga bisa. Jadi Q per R kuadrat, satuan vektor arah R itu adalah vektor R dibagi dengan panjang vektor R. Ya. Atau dapat kita tuliskan jadi seperti ini juga boleh. Ya. Q per R pangkat 3 kali satuan vektor, bukan satuan vektor, kali vektor R-nya. Ya, kali vektor R-nya. Nah, kemudian kalau kita mau mencari pi-nya, itu bisa langsung kita integrasikan. Ya, kita integrasikan dari min hingga sampai R ini definisi pi potensialnya ya. Nah, maka ini kalau kita integral Q kan konstanta. Itu kan sama dengan yang atas Q per R pangkat 3. Ya, Q-nya itu bisa kita keluarkan. Ya, bisa kita keluarkan, minusnya tetap ada di sini. Kemudian yang atas DR ada R DR. Nah, R yang ini adalah vektor R. R titik DR R pangkat 3. Ya, nah R titik DR itu dapat saudara ganti dengan RDR. Ya, sama dengan ini. Ya, sama boleh dengan ini. Ya, sama dengan itu. Ini atau ini prinsip awal itu adalah ini. Ya, jadi R titik DR ini itu boleh diganti dengan RDR. Ya, nah jadi kalau diganti dengan R kan kita mengintegralkan ini jadinya. Ya, integral ini berarti ini kalau kita integralkan jadi min Q per R. Ya, batas integralnya itu adalah dari tak hingga ke R. Ya, jadi tak hingga apa namanya? Tak hingga ke R ya. Ya, tak hingga ke R. Ya, betul ya. Oh, ini kita ubah dari R sampai tak hingga. Tadinya negatif, kita ubah jadi positif. Nah, tadinya dari tak hingga ke R, di sini berubah jadi R sampai tak hingga. Karena kita mengubah negatif ke positif, maka batas integrasinya kita balik ya untuk mengubahnya menjadi negatif. Ya. Jadi hasilnya itu adalah ini. Nah, dan kalau sudah masukkan harga batas, kita akan dapatkan harganya Q per R. Ya, jadi Q per R. Jadi itu adalah persamaan potensial skalar pi. Ya, persamaan potensial skalar pi. Ya. Jadi dari sini kalau kita hitung lagi E itu juga bisa. E sama dengan apa? Min gradien dari pi. Karena ini hubungannya pakai tanda negatif. Ya. Nah, jadi ini mencari solusi ya, solusi apa namanya persamaan potensial skalarnya. Nah, ini sebetulnya kita bekerja dalam koordinat bola. Koordinat bola kita belum belajar ya? Belum ya? Belum, atau Pak. sudah? Hah? Belum kayaknya. Belum. Oh iya, belum. Ya. Jadi kalau kita bekerja dalam koordinat bola itu enak. Nah, ini enak kan? Gampang daripada koordinat kartesian untuk kasus yang seperti ini. Ya. Nah, ini perlu saya hapus dulu ya. Hapus dulu. Kok hapus dia?
nggak bisa dihapus ya? Ada yang salah tadi. Udah mandeks dia, nggak mau dia dihapus. Nah, kalau nggak mau dihapus, saya stop dulu ya. Saya stop dulu. Kemudian ya, yang 3 tadi mana dia? Nah ini. Nah, saya ulangi lagi ngambilnya. Oke. Terus, kok nggak? Udah kelihatan? Nah, udah bersih. Sudah, Pak. Udah ya. Nah, sekarang tadi kita sudah bahas apa tadi? Sudah bahas ini sudah kita bahas. Sekarang kita bahas yang ini. Integral bidang. Oke. Integral bidang. Tadi integral garis sudah kita bahas. Sekarang bidang kalau kita integralkan. Nah, saudara kan sudah belajar apa namanya di kalkulus ya. Saudara sudah belajar di kalkulus ya. Kalau kita mengintegrasikan turunan, ini kan ddx dari f ya, turunan df dx ya, kita integrasikan terhadap dx, hasilnya adalah kalau kita integralkan dari a sampai b adalah fb kurang fa. Itu dari kalkulus ya. Masih ingat? Iya, Pak. Nah, ada. Nah, sekarang kalau kita punya variabel Q, fungsi dari XY, kemudian variabel P, fungsi dari XY juga. Ini dua dimensi sekarang. Nah, maka Q-nya ini kalau kita turunkan terhadap X, jadi ini doki do X. Ya. Q-nya itu fungsi dari X dan Y. Jadi doki do X. Nah, kemudian kita integralkan terhadap dx dan dy. Ya. Nah, maka kalau ini kita integralkan dalam satu bidang, nah maka kita harus memberikan batas ya terhadap x dan y. Misalnya batas x itu adalah dari a sampai b, ya dari a sampai b. Ini kalau lihat gambar nih, dari a sampai b, dari a sampai b itu batas area ini, area segi 4. Ya, area segi 4. Jadi dari a sampai b. Ya. Jadi doki do x dx. Nah, kalau doki do x kita integralkan terhadap dx dari a sampai b, hasilnya apa? Nah, hasilnya mirip dengan yang atas. Ya, jadi Q-nya itu mulai dari apa namanya? dari A sampai ke B. Ya, jadi QB dikurang QA. Paham maksud saya? Y-nya tetap, Y-nya nggak diapa-apain, ya belum diapa-apain. Jadi batas integrasi X-nya itu adalah dari A sampai B. Jadi QB kurang QA, benar nggak? Kalau di atas FB kurang FA, benar nggak? Iya, Pak. Nah, udah benar. Nah, jadi dapat hasilnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang saudara kan sudah bisa integral garis ya. Nah, integral garis sudah bisa. Sekarang kita punya variabel Q, fungsi dari x dan y ya. Kemudian kita integrasikan terhadap y, tapi ini integral tertutup. Paham kan integral tertutup? Mulai dari titik awal, terus ya integrasi, kembali lagi ke titik awal. Itu namanya integral tertutup. Paham ya? Iya, Pak. Nah, paham ya. Nah, sekarang kita mulai dari sini misalnya, atau dari sini juga boleh. Ya. Kalau dari sini kita mengintegralkan terhadap dy, berarti kita ngikuti garis ini kan. Nah, sepanjang garis ini yang sejajar dengan sumbu x, y-nya konstan kan. Berarti kalau kita integralkan terhadap dy, dia 0 kan.
Tidak ada harganya, dy-nya 0 di sini. Tidak ada perubahan y. dy itu perubahan y. Jadi tidak ada perubahan. Jadi kalau kita integralkan terhadap y, dia harganya akan tetap seperti itu. Ya. Ya, tidak berubah. Jadi perubahannya 0 ya. Dia akan tetap. Jadi perubahannya sama dengan 0. Nah, tetapi kalau dari titik ini ke sini, jadi y-nya berubah dari apa? Dari c sampai ke d. Benar nggak? Iya, Pak. Benar ya? Ya. Nah, jadi kalau kita integralkan dari C sampai D, nah, X-nya berapa harganya di sini? X di sini berapa harganya? Nol. B. X-nya B konstan, kan? Pak. Pada garis ini B kan? Iya, Pak, B. Nah, jadi B. Jadi Q itu dapat kita tuliskan B, Y. Benar nggak? Jadi X-nya konstan, B. Jadi ada B di sana, Y. Ya kan? Nah, kemudian dy-nya kita integralkan dari C ke D kan? Benar nggak? Kan dari C sampai ke D kita integralkan. Q-nya itu. Dengan harga X-nya udah menjadi B. Ya. Nah, sekarang sepanjang garis yang atas juga 0 kan? Tidak ada. Nah, makanya kembali ada setelah kita sampai ke pojok kiri menuju bawah. Ya, Y-nya dari D ke C. Ya, dari D ke C. Sedangkan X-nya sama dengan A, benar nggak? Ya, Ya, jadi begini. Nah, ini dapat kita ubah menjadi negatif. Ya, dapat kita ubah menjadi negatif. Ya, jadi bagaimana berubahnya? Kita ubah menjadi C sampai D supaya sama dengan yang sebelah kiri. Jadi kalau kita integralkan dari C sampai D, nah ininya kita ubah jadi negatif. Nah, jadi dia min Q, ya, integralnya dari C sampai D. Jadi hasilnya itu adalah ini. Ya, paham ya? Paham, Pak. Paham. Iya, Pak. Nah, sekarang begitu juga terhadap jadi dapat kita lihat di sini ya. Q tadi ya. Doki do X ya, doki do X kita integralkan sepanjang X ya. Doki do X sepanjang X itu hasilnya apa tadi? Nah, nih doki do X kita integralkan sepanjang X kan tadi dari A sampai B. Dari A sampai B berarti areanya itu adalah ini. Segi 4 ini. Ya, segi 4 ini hasilnya itu adalah ini. Benar nggak? Benar? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Suara saya hilang ya? Ada? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Oke, ada. Nah, sekarang integral garis tertutup dy itu sama dengan ini kan? Iya, Pak. Nah, ini yang bawah ini itu sama dengan yang atas, benar nggak? Yang bawah ini itu sama dengan yang atas. Iya, Pak, benar, Pak. Nah, benar. Iya, Pak. Nah, benar. Artinya ruas kirinya ini itu sama dengan ruas kiri yang bawah. Benar nggak? Benar. Nah, Benar, oleh Pak. karena itu dapat kita nyatakan seperti ini ruas kiri yang atas tadi, ini ruas kiri yang bawah. Sama ya? Nah, kalau P juga sudah perlakukan seperti itu, nah ini mikir dulu sedikit atau lihat buku juga boleh ya. Nah, itu akan berlaku seperti ini untuk P. Ya, jadi dy yang kita turunkan P-nya terhadap Y. Kalau tadi Q terhadap X. Ya. P-nya kita turunkan terhadap Y, kita integralkan pada arah Y ya, pada arah Y. Nah, kemudian kalau yang ini integral tertutup untuk dx. Ya. Nah, jadi hasilnya akan sama itu, ekuivalen dengan yang tadi. Ya, ekuivalen dengan yang tadi. Akan sama hasilnya, sama dengan yang tadi, mirip. Nah. Ya, jadi bisa Saudara coba. Hasilnya akan sama. Nah, kalau yang atas sama, yang bawah sama, kemudian ini kita jumlahkan, ruas kirinya sama kita jumlahkan,
ruas kanannya juga sama kita jumlahkan. Ruas kanan kita jumlahkan akan jadi seperti ini. Ruas kirinya kita jumlahkan akan jadi seperti ini. Tetap sama nggak? Tetap sama kan? Iya, Pak. Tetap Iya, sama. Pak. Tetap sama. Jadi ini sama dengan ini. Ini kita sebut sebagai teorema Green. Ya, kita sebut sebagai teorema Green. Jadi integral tertutup, integral garis tertutup ya P dx tambah Q dy itu sama dengan integral permukaan dx dy. Ya, dari do Q do x dikurang do P do y. Nah, itu namanya teorema Green. Ya. Jadi ini teorema Green ya. Nah, oke. Tadi ini sudah. Nah ini yang deki ya, kalau saudara ingin lihat boleh, ini ada di slide. Jadi yang saya suruh buktikan tadi itu ada di slide ternyata ya. Jadi saudara tinggal mempelajari ya. Saudara tinggal mempelajari ya. Tapi doki ini nanti akan sudah temukan ya persamaan yang tadi ya. Nah, ini untuk P-nya ya juga ada. Nah, jadi teorema Green itu kalau kita berlaku pada suatu area sembarang begitu dibatasi oleh garis ini, dan di dalamnya kita bagi kotak-kotak begini, setiap kotak itu juga berlaku integral tertutup ya pada daerah ini ya. Maka integral garis tertutup untuk setiap kotak ini kalau kita jumlahkan di batas ini dia akan hilang karena dia satu positif satu negatif. Coba lihat arahnya. Untuk setiap batas dia satu positif satu negatif, kan arahnya berlawanan. Kalau kita integralkan berlawanan kan negatif satu positif satu kan. Nah, jadi dia nolnya. Sehingga ini semua kalau kita jumlahkan integralnya itu sama dengan integral garis tertutup pada garis batas yang di luar. Karena yang di dalam sudah saling meniadakan. Ya. Ya. Ya, jadi dapat kita nyatakan seperti itu ya, dapat kita nyatakan seperti itu. Nah, ini contoh. Contoh ini sebetulnya udah kita contohkan pada kuliah sebelumnya ya. DW sama dengan F titik DR ini elemen kerja ya, elemen kerja. F-nya itu DR ini ya, IDX JDY ya. Kalau 3 dimensi tambah K DZ ya, DR itu ya. Nah, kemudian F titik DR, jadi ini kita kalikan F-nya dengan DR, jadi kita akan dapatkan XY dX dikurang Y kuadrat DY. Ini soal yang dulu nih, ini F-nya itu adalah ini, yang atas. Ya. Jadi kalau kita lakukan perkalian titik dengan DR ini, nah kita akan dapatkan ini. Ya, kita akan dapatkan ini. Jadi kalau kita integralkan jadi seperti ini. Nah, kalau kita integralkan dalam lintasan yang seperti ini, maka dapat saudara hitung ya. Maka dapat saudara hitung. Ya. Ya, jadi ini adalah integral garis ya, masing-masing. Ya. Ini pertama lewat parabola gitu, yang kedua lewat garis, yang ketiga lewat garis lagi ya garisnya. Tapi dia berupa minus ya. Ini sudah dihitung ya pada kuliah ya yang pertama kalau nggak salah. Yang pertama atau yang kedua ya. Integral garis kedua ya. Nah, nanti bisa dilihat ya catatan. Nah, ini kalau kita jumlahkan ya W2 dikurang dengan W3 itu adalah garis yang lurus-lurus ini ya. W3 dikurangkan karena waktu menghitung kita dari bawah ke atas, dari atas ini ke kanan. Nah, maka kalau untuk menghitung kerja dari ini ke kiri dan ke bawah negatif dari W3 ya. Sehingga hasilnya kalau sudah jumlahkan nanti -1. Ya, hasilnya -1 ya. Nah, sekarang kalau kita gunakan teorema Green ya, teorema Green kalau kita pakai kan kita punya persamaan ini. Persamaan integralnya gini. Nah, ini.
Nah, ini dapat kita anggap sebagai P dx Q dy. Kan gitu ya. Paham ini? P dx Q dy. P dx Q dy itu adalah ini. Jadi P-nya itu adalah XY dan Q-nya itu adalah min Y kuadrat. Ya. Nah, jadi yang ini itu sama dengan ini. Itu artinya kita melakukan mengaplikasikan teorema Green ya. Nah, kemudian kalau kita pindah ke integral permukaan, maka ini kita ubah menjadi do Q do X. Ya, Q-nya yang mana? Q-nya min Y kuadrat. Nah, kalau kita turunkan terhadap X, ya turun terhadap X, hasilnya apa? Min Y kuadrat, turunkan terhadap X, hasilnya apa? Hasilnya? Hasilnya apa? 0 ya? 0, Pak. Ah, benar, 0. Nah, kemudian min do P do Y, ya, P-nya itu XY kan? P-nya itu adalah XY. Ini kan P-nya itu adalah ini, XY. P-nya itu, nah ini, XY. Jadi P-nya XY, kalau kita turunkan terhadap Y, do P do Y, itu hasilnya apa? Kalau ini 0 tadi ya, kalau ini hasilnya? X, Pak. X, Min Pak. X. Ya, Oh. min X. Jadi min X, dx, dy. Nah, ini dia. Nah, sekarang min X, dx, dy kita integralkan pada batas. Nah, batas untuk integral X itu adalah dari 0. Ini X sama dengan 0. Sampai ke garis ini. Batas yang ini. Nah, garis ini itu adalah X sama dengan 2 akar Y. Ya, 2 akar Y. Jadi, dari X sama dengan 0 sampai dengan 2 akar Y. Jadi, dari garis ini, garis tegak ini, atau X sama dengan 0, sampai ke garis yang ini, yang kanan. Ya, untuk batas X, ya, untuk batas X. Ya, untuk batas X, ya, XD. Nah, ini kalau saudara integralkan, jadinya apa? Coba dihitung, itu jadinya min X kuadrat, bukan, ya, minnya di depan. Jadi, ini setengah X kuadrat, ya, setengah X kuadrat, batasnya dari 0 sampai 2 akar Y. Nah, kemudian masukkan harga batas. Nah, saudara akan dapatkan Y di dalam. Kemudian integralkan Y dari 0 sampai 1. Saudara akan dapatkan harganya min 1. Ya, ada nggak di sini? Kalau nggak ada, nah bisa saudara coba nanti itu. Ya, bisa saudara coba. Kira-kira paham yang saya maksud? Paham, Pak. Paham. Oke, jadi lanjut Paham. ya. Lanjut dulu lah, lanjut. Nanti kalau ingin bertanya juga boleh. Nah, jadi ini contoh kedua misalnya. Contoh kedua, W itu kan dapat kita nyatakan integrasi dari F titik DR kan. Nah, F titik DR itu sama dengan Fx dx, Fy dy. Ya. Nah, ini sama dengan ini juga. Do Fy do X dikurang do Fx do Y. Jadi dikurang do P do Y. Ya, ini adalah do Q do X. Ya, Q-nya kan ini. Jadi sama dengan itu sebetulnya. Ya, untuk kasus kita. Ya, untuk kasus kita. Nah, kemudian kalau seandainya dia itu adalah konservatif atau curl F-nya sama dengan 0, maka do Fy do X dikurang do Fx do Y itu harganya akan 0 karena ini harganya sama besar dan berlawanan. Nah, jadi dia akan 0. Nah, sehingga kalau ini 0, maka ini juga akan 0. Ya. Jadi kalau ini 0 itu berarti tanda konservatif kan? Kan kalau kita melakukan integrasi tertutup ya dari F ya, garis tertutup ya dari F titik DR, kalau 0 itu konservatif. Ya. Nah, karena curl F-nya 0 itu konservatif juga. Jadi konservatif itu dapat kita buktikan dengan ini boleh, dengan curl F boleh, atau dengan ini boleh. Ya, sama, ini sama sebetulnya. Ini sama ini sama. Ya. Ya. Jadi itu akan terbukti ya, akan terbukti. Jadi W itu adalah konservatif. Nah, itu sementara ini kita bahas dulu ya. Ya, kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada.
Ya. Apa mau ditambah? Atau boleh nih dikasih PR? PR lagi, yo supaya belajar, ya, supaya belajar. Nah kalau PR-nya yang ini tuh kurang lebih ini sajalah, nggak apa-apa, ini aja kita kerjain. Nah ini tadi ya, Green Theorem tadi ini. Nah ini coba soal nomor 1 halaman 313. Soal nomor 4 halaman 314. Kita coba lihat dulu ya. Kita coba lihat 313, 314. Nomor 1, nomor 4 ya. Nomor 1, nomor 4. Masih ada nggak ini tadi? Buku kita tadi masih ada nggak? Oh ada, masih. Ini buku kita tadi. Kita cari halaman berapa tadi? Halaman 313, Pak. halaman 313 nomor 1 ya. 313 nomor 1 ya. 313 nomor 1. Oke. Tiga 13 nomor 1. Nah, ini 313 nomor 1. Mana? 286. Jadi 20 lagi. 20 lagi. 3, 2. Berapa? 313 ya? Iya, Pak. Iya, Pak. 313, 309, 11, 12, berarti, 13. Nomor berapa? Nomor 1. Pak. Nah, nomor 1. Nah, ini nomor 1 nih. Coba tuliskan persamaan, mana ya? Write out the equation corresponding to 93 and 94 for key. Oh, ya. Oh, yang tadi, apa namanya yang kita jelaskan tadi, ya. Antara titik 3 dan 4 pada gambar 92. Nah, jadi buku ini, dia ini persamaan 93 94 ya. Persamaan 93 94. Figur 92. Persamaan 93 94. Nah, ini 99. Nah, ini 93 94. Benar ya? Ya. Jadi bikin integral dari P dx ya sepanjang garis C. Ya, garis C. Ya, kemudian P juga gitu. Ya. Pada garis C from point 2 to point 1. Nah. Oke, gambarnya mana? Gambarnya di mana nih? Gambarnya. Nah, ini gambarnya. Ya, di gambar 91. Sama dengan segi 4 tadi, cuma di sini diubah menjadi apa namanya? Garis ya, garis yang melengkung. Kalau tadi segi 4. Sekarang garis yang melengkung. Nah, coba saudara apa namanya nanti coba saudara apa namanya? Ya, coba membuktikan ya, yang soal nomor 1 tadi ya, soal nomor 1 tadi. 313 ya. 313. Nah, ini 313.
the equation corresponding to 93 dan 94 untuk FQDY between points 3 dan 4 in figure 9.2 and add the together. Nah, kan sama. And add them to get 96. Nah, itu persamaannya sama dengan yang tadi. Ya. Jadi hanya menulis kembali sebetulnya, mengulang kembali apa yang sudah kita bahas tadi. Ya, cuma perbedaan itu saja. Ya. Perbedaannya di sini garis melengkung, kalau tadi segi 4. Ya. Points 3 figur 92. Nah, mana figur 92? Figur 92. Oh, kalau figur 92 ini. Kalau figur 92 mah. Kalau figur 92 tinggal saudara gimana? Jadi harus dikasih harga titik-titiknya. Tapi bukan ini sebetulnya. Poin 34 itu tuh ada ini. Kayaknya salah ini. Poin 3 dan 4. Nah ini, titik 3 dan 4 ini. Jadi gambarnya 91 nih sebetulnya. Coba lihat. Gambarnya 91 nih. Nah ini kan. Jadi ini bukan figur 92 tapi 91. Ya. Jadi ini tuh 91. Ya. Ya. Oke. Satu lagi apa? Halaman berapa? Satu lagi halaman 314. Oh, satu halaman setelahnya. Oke. Satu halaman setelahnya. Nah, satu halaman setelahnya berarti 314 ya. Nah, ini 314. Nah, soalnya nomor berapa tadi? Oh, nomor 4. Soalnya nomor 4. Jadi yang ini. Yang ini. Nah, ini coba dipelajari ya. Jadi kita sudah punya ini integral garis nih. Ini integral garis. Jadi ini ada PDX QDY ya sepanjang garis ya. Nah, coba apply Green theorem ya to the integral around the closed curve. Nah ini. Ya. Nah, coba sekarang bebas mau bertanya. Kita masih punya waktu kalau sampai 40 masih ada 12 menit. Ya, masih ada 12 menit. Atau mau ditambah dulu materinya 12 menit. Dapat 2 slide, 3 slide. Jangan-jangan bisa 1. Saya tuh kalau menjelaskan pada saudara ya kalau saya sudah menganggap saudaranya bisa saya lewati. Jadi makanya jangan kalau saya tanya gitu udah paham belum? Udah kalau udah saya lewati. Iya, Pak. Iya. Kalau kadang-kadang saya tidak bertanya, menduga saya, wah ini mahasiswa saya udah bisa. Nah, terus saya kadang-kadang saya lewati itu. Makanya kalau saudara tidak bunyi itu bisa lewat sendiri dia. Ini mahasiswa saya udah bisa kalau begini ya. Makanya saya cepat aja ngejelasin itu biasanya. Nah, kadang-kadang saya bertanya. Ya. Nah, ada yang mau didiskusikan, mau ditanya, boleh. Bu Sani mungkin ada tambahan barangkali?
dari saya tidak ada Pak, cukup Pak. Nggak ada ya. Oke. Jam makan siang di Ambon Pak, jadi mereka. Aduh. Mungkin kalau misalnya ini mereka banyak kesulitan, misalnya ya, itu bisa juga semacam ada apa namanya tutorial gitu dari Bu Sani, mungkin bagus juga kalau ya. Nah kalau enggak juga lewat saja nggak apa-apa. Ya. Iya Pak, siapa? Ya. Kalau misalnya, nah kalau misalnya sulit, misalnya saya ikut, ya kita lihat sama-sama. Ya. Siapa? Ya. Saudara udah tahu belum kenapa orang geofisika disuruh belajar banyak matematik seperti ini? Belum ya? Belum tahu ya? Atau udah punya apa namanya? Udah ada yang cerita atau sudah punya feeling? Ya. Ini geofisika ini kayaknya begini nih. Karena waktu saya lihat kakak-kakak tingkat itu ada yang mereka foto kayak zoom-nya sama-sama Pak, itu Ya. kebanyakan hitungan Pak sama grafik-grafik Pak. Hitungan banyak begitu? Iya Pak. Oh banyak perhitungan ya? Banyak rumus? Iya Pak. Datanya banyak Pak, data yang harus diolah. Data. Ya, gini. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan hasil prediksi ya tentang misalnya reservoir, jumlah minyak kita berapa begitu ya. Kalau kita mau hasilnya yang bagus, akurasinya tinggi, presisinya bagus, data harus banyak. Ya, datanya harus banyak. Nah, kalau datanya sedikit, boleh nggak apa-apa, bisa kita prediksi, tetapi tentu dengan akurasi yang kurang. Jadi tergantung pada data. Jadi kalau datanya lebih sedikit lagi, ya semakin kurang akurat. Ya, nah maka data itu perlu banyak. Oke, nah setiap data baik sedikit maupun banyak itu membutuhkan persamaan matematik, perhitungan matematik untuk apa? Untuk mendapatkan model dari objek yang kita pelajari. Nah, kalau misalnya reservoir minyak, berarti objek kita adalah reservoir minyak. Nah, berarti yang akan kita modelkan itu adalah reservoir minyak. Berdasarkan apa? Nah, berdasarkan kalau kita metode geofisika. Berdasarkan metode geofisika. Jadi kalau orang geofisika itu melihatnya dari sifat fisis, dari teori fisika, ya, dari sifat fisika alam. Nah itu kalau orang geofisika. Tapi sebetulnya tidak dibatasi hanya fisika saja. Kalau saudara butuh nanti kimia juga boleh dicampur aja. Geologi juga nggak apa-apa. Biologi juga boleh. Ya. Kita melakukan itu ya. Kita untuk penelitian yang kita sebut geofisika itu kita melakukan kerjasama juga dengan orang biologi, dengan orang kimia, dengan orang pertanian, dengan ya macam-macam. Dengan orang geologi itu udah pasti banyak. Ya. Jadi tergantung kepada objek yang kita pelajari. Ya. Jadi matematik itu kurang lebih itu gunanya ya, untuk memformulasikan model ya, atau untuk membuat model ya, yang kita buat berdasarkan medan yang kita amati. Yang kita amati itu sebetulnya medan. Kita ukur gravitasi di permukaan bumi kan medan gravitasi yang kita amati. Nah, medan magnetik kita amati ya, medan magnetik yang kita amati kemudian kita modelkan. Nah, gitu. Jadi apa namanya, makanya matematik dari rumus medan itu kita pelajari. Nah, ada lagi. Jadi apa namanya, makanya mungkin
mungkin udah pernah juga diulang barangkali ya di waktu TPB juga pernah disampaikan kalau geofisika itu gabungan macam-macam seperti ada matematik sana, ada fisika, ada geologi, ada kan, ada komputasi ya, ada komputasi, ada apa lagi itu macam-macam orang cara merumuskan geofisika itu, ya macam-macam. Makanya kuliah saudara tuh metode numerik, pembuatan program juga ada, matematik banyak, ya. Kemudian objek nanti saudara belajarnya mungkin nanti ke lapangan atau setelah tingkat 4. Objek nanti saudara pelajari misalnya objeknya apa, gunung api misalnya. Objeknya apa, geoteknik. Objeknya apa, lingkungan, boleh. Jadi geofisika itu bisa kita aplikasikan banyak hal. Ya. Ke gunung api bisa tadi yang sudah disebut, geotermal boleh. Ya. Ke pertambangan bisa, ya, eksplorasi mineral bisa. Jadi banyak objek yang dapat kita pelajari dengan menggunakan geofisika. Ya. Jadi saudara bisa pilih ya, bisa menghadapi berbagai macam pekerjaan lah. Ya. Gimana, cukup dulu lah ya. Kelihatannya juga udah capek nih kayaknya. Saya juga udah kuliah dari jam 7 tadi, 7 pagi di jam 9. Jam 9-nya Ambon. Jam 9-nya Ambon. Jam 7 ya Pak. Jam 7 di Bandung. Jam 7 tadi udah sampai jam 10 kuliah. Kemudian dengan saudara nih. Jam 10 sampai jam 12 waktu Bandung ya, waktu. Iya Pak. Ya. Saudara juga tadi udah kuliah berapa tadi pagi? Satu mata kuliah, Pak. Kuliah apa? Mata kuliahnya apa? Geomatematika, Pak. Nah, kan berat kan matematik. Benar nggak berat matematik? Ada juga yang protes, Bu. Enggak, Pak. Matematik mah gampang, katanya. Mungkin karena suka ya Pak, pasti gampang. Karena kan anak-anak kita itu bukan dia punya ini sendiri ya, bakat. Ada yang anak-anak itu memang matematik itu simple buat dia, tapi kalau dia minta belajar geologi gitu, ada pusing dia. Ada itu macam-macam kan, anak kita itu macam-macam. Iya Pak. Makanya dibilang, wah berat ya matematik. Enggak Pak, biasa katanya. Nilai kamu gimana nilainya? Ya A Pak, A. Dapatnya A. Alhamdulillah dapat A Pak. Jadi nanti begini, saudara belajarnya itu disesuaikan dengan keadaan masing-masing ya, personal. Jadi ada yang kita butuh belajar agak lama sedikit, nggak apa-apa. Waktu yang tenang, misalnya nggak boleh ribut, ya itu macam-macam ya. Ada yang sengaja ribut dia, dengerin nyanyi sambil belajar tuh hidupnya nyanyi. Ada macam-macam. Jadi disesuaikan saja cara belajar saudara. Ya, saudara belajarnya gimana? Ada yang malam, ada yang pagi, ada yang sore. Ya. Oke, cukup ya. Iya Pak. Iya, Pak. Cukup. Semangat ya. Baik, Pak. Ya, semangat terus. Nah, kalau misalnya pingin lihat lagi, bisa lihat itu rekaman. Ada kan rekamannya ya, Jesenda ya? Ada, Pak. Ada. Tuh, minta ke Jesenda rekamannya. Ditaruh di mana biasanya? Biasa tuh kami taruh di Telegram, Pak, biar drive-nya tidak penuh, Pak. Oh, ya, bagus. Di Telegram terus teman-temannya bisa download atau bisa muter. Bisa, Pak, bisa download sama bisa muter juga langsung. Bagus sekali, bagus sekali. Nah, kalau dari saya perhatikan ya, buat kita itu mungkin lebih bagus di download. Karena kalau kita langsung putar, itu kadang-kadang terganggu sinyal. Ya, kuota kita habis, sinyal terganggu, ya juga nggak bisa nonton kan, kuota tetap habis. Tapi kalau kita sudah download, kan kita offline kan, bisa kita ulang kapan kita mau tanpa kuota. Ya. Dan kalau kita offline itu otomatis gambarnya bagus, ya suaranya bagus. Ya, tidak ada gangguan sinyal. Ya.
Dah, terima kasih banyak ya. Hari ini kita sudah nambah ilmu ya, lumayan ya tentang Medan. Nah, mudah-mudahan untuk berikutnya akan lebih mempermudah saudara untuk belajar ya, nambah semangat tetap ya. Ya, Pak. Baik, Tetap, Pak. ya, tetap Baik, semangat. Pak. Tetap semangat. Dah, saya boleh pamit dulu ya. Ya, Pak. Ya, Selamat siang. pamit dulu. Terima kasih, Pak. Selamat Pamit, siang. Terima kasih, Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, Selamat, Pak. ya, sama-sama. Ini